أنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم فرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها السرور وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وقضي لنا بها من الحاجات وتطهرنا بها من السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أما بعد حضرة المحترمين para baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat, untuk mendekatkan diri kita kepada beliau Rasul, kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak keluar dari majlis ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan husnul khatimah. Dan semoga semua keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, kita sekarang di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bangganya para malaikat Allah Subhanahu wa taala bangga dengan keadaan kita ini. Maka daripada itu, marilah kita jaga keistiqomahan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu akan merasa dirinya akan tenang, akan memenuhi suatu kebahagiaan dalam hatinya apabila ia memenuhi yang lainnya tidak memilikinya. Hal itu bisa dirasakan seperti bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa aku tidak takut apa yang aku munajahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ditolak atau diterima, ataupun doa-doaku yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ditolak atau tidak, aku tidak takut, melainkan yang aku takutkan apabila aku tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Maka daripada itu, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mendekatkan diri kepada orang yang paling mulia di dunia maupun di akhirat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita jaga keistiqomahan kita jaga tali kita agar tidak berputus dengan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah nikmatnya apabila kita kumandangkan tadi ya Nabi, bagaimana rasa hati kita? Kita akui atau kita tidak akui, hati kita tersentuh. Bagaimana sakinah, keadaan yang tenang kita dalam hati kita. Maka daripada itu, majlis seperti ini perlu kita istiqomahi. Walaupun itu hanya setengah jam. Apabila kita tidak datang mulai awal kita datang, walaupun balik itu dalam keadaan mahalnya. Karena hal itu bisa kita rasakan bagaimana apa yang kita dapat dari majlis ini, karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Syekh Ali, guru besar daripada Al-Azhar, itu menulis dalam karya tulisnya bahwa selawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang seorang murid bertanya kepada beliau, ya Syekh Ali, apakah orang yang
Membaca itu apabila dengan tidak khusyuk, dengan riya, bagaimana? Ia mengisahkan bagaimana yang ditera oleh As-Syekh Sya'rani, Wahab Asy-Sya'rani dalam karyanya Al-Fatwa Al-Mukhtarah. Ia mengisahkan bahwa Syekh Hasan Asy-Syadzili bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengatakan, Syekh Hasan Syadzili dalam mimpinya ia mengaturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah selawat yang aku baca dan orang-orang Islam yang dibaca selawat kepadamu, apakah kau terima, apakah Allah menerima bagi orang yang tidak ikhlas, bagi orang yang ghairu ikhlas? Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa selawat itu bagi orang yang ghafil, orang yang lupa, bahkan orang yang lupa tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu antara Allah dan Nabi Muhammad yang mempunyai peran. Kita hanya menyuruh kepada Allah, ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, berilah rahmat, berilah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Berarti yang memberi rahmat itu Allah kepada Nabi Muhammad. Apa tidak mau, apa mungkin ditolak? Tidak mungkin, karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rahmat, dan kita cuma minta kepada Allah. Yang membaca sholawat itu Allah Ta'ala berserta malaikatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita keberuntungan untuk memperoleh rahmat daripada apa yang kita baca. Maka daripada itu, semoga Allah memberi kepada kita semua keistiqomahan, bisa terus berhubungan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Rasulullah mencintai kita dan kita pasti dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga keluarga kita, semua masyarakat Pondok Gunung dan semua umat Islam semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga semua tetangga kita sini semuanya mendapat keberkahan dari lembagaan Simtud Durong, dan semoga kita apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih atas nama pengurus mengucapkan kepada Bapak Hari sekeluarga yang dalam hal ini mempunyai hajat khol, Ibu Sami dan Temohar. Semoga almarhumah ini semuanya amaliyah terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak buahnya dijadikan anak keturunan yang soleh, salihan, barang biwalidai. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon bacaan salat Fatihah ditujukan kepada semua anggota kita yang lagi sakit, yang mempunyai hajat, semoga semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada keruwetan semoga diberikan jalan oleh Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadiniyah salihah khatim daul akhirah jami'atul kulli khair wa dafi'atul kulli syarr wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.